على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا وما كان من المشركين. Al-Mukarram yang kita muliakan bersama para masyayikh Dewan Murabbi Jawa Barat, Ustadz Abu Hamzah, Ustadz Anton Al-Jundi, Ustadz Syarif Al-Ghifari, dan tetangga saya Ustadz Ruhyadi. Begitupun Ketua DPW Ustadz Mansur, Ustadz Hasbi, Ustadz siapa lagi itu? Ya, Ustadz dan seluruh jajarannya, dan yang juga kami hormati seluruh kader Jawa Barat yang alhamdulillah pada hari ini mengundang kami, memberikan kemuliaan kami pada kami untuk kita sama-sama sharing. Semoga sharing ini membawakan keberkahan bagi kami dan keluarga kami, begitupun bagi kita semuanya. Alhamdulillah, salah satu yang wajib kita syukuri dan ini harus terus menerus kemudian kita segar-segarkan pada diri dan keluarga kita serta kader-kader kita. Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita dan masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi bagian daripada mujahid-mujahid Allah. Menjadi bagian daripada orang-orang yang menegakkan peradaban Islam di tengah keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Di antara kita ini memang sudah ada yang kaya, tapi tidak ada yang kaya banget. Di antara kita ini sudah ada yang menjadi pejabat, tapi juga belum menjadi pejabat yang tinggi banget. Tapi toh demikian, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi bagian daripada mujahidnya, orang-orang yang kemudian menegakkan peradaban Islam di tengah kekurangan kita masing-masing. Karenanya tema kita pada hari ini sesungguhnya selaras dengan arah kebijakan strategis. Jadi di Hidayatullah itu setiap 5 tahun ditetapkan arah kebijakan strategis. Salah satu arah daripada kebijakan strategis tersebut, di mana kemudian para mujahid dakwah di Hidayatullah, para kader-kader Hidayatullah mendapatkan amanah khusus. Apa itu amanahnya? Amanahnya ialah membina keluarga. Kenapa keluarga ini harus kita bina? Ya, karena sesungguhnya kalau kita berbicara peradaban Islam itu tidak lepas daripada pertama adalah pribadi-pribadi sebagai seorang muslim, yang kedua adalah keluarga-keluarga muslim, dan yang ketiga adalah masyarakat muslim. Karenanya saya teringat pada sebuah makalah yang sempat ditulis oleh pendiri Hidayatullah, Allah yarham Ustaz Abdullah Said, pada Silatnas 1995 kalau tidak salah. Beliau menulis makalah bahwa memperagakan Islam mulai dari diri dan keluarga. Insya Allah tema kita akan mencoba sedikit membahas terkait dengan membangun peradaban Islam dimulai dari diri dan keluarga. Kalau kita berbicara tentang peradaban Islam, yang saya pahami, ternyata peradaban Islam itu tidak dimulai dari gedung-gedung yang megah. Ya. Tidak dimulai dari bangunan-bangunan yang wah. Ya. Tapi peradaban Islam itu dimulai dari hati yang bertauhid. Ya. Keluarga yang soleh
dan masyarakat yang mulia. Jadi kalau kita mau membangun peradaban Islam ini, jangan kemudian kita bermimpi untuk kemudian harus ada fasilitas ini, fasilitas itu, ya. Tapi sekali lagi peradaban Islam ini dimulai dari hati yang bertauhid, keluarga yang soleh, dan masyarakat yang berakhlak mulia. Jadi kalau dengan demikian, maka kemudian Ustaz Afwan, ya, ya yang berada di mana itu, di di mana tempat antum itu, lupa lagi. Bandung Barat. Ya, di Bandung Barat yang yang di lereng-lereng bukit yang indah itu. Insya Allah, ya, bisa membangun peradaban Islam. Ya, kenapa? Karena memang kalau kita mendefinisikan peradaban Islam itu, ya, di mana kemudian ini merupakan koalisi iman dalam semua aspek kehidupan, itu tidak diawali dari gedung-gedung yang megah, Layarnya tapi hati diklik yang layarnya. bertauhid. Nah, sehingga kalau kita mulai cetak birunya, ekspansi peradaban Islam itu memang dimulai daripada turunnya wahyu, ya, yang kita kenal bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu, ya, di Gua Hiro kepada pribadi Nabi. Kemudian pribadi Nabi Muhammad ini menjadi pribadi yang tauhid. Apa yang dilakukan setelah itu? Dia sampaikan tauhid tersebut, wahyu tersebut kepada keluarga terdekatnya, disampaikan kepada istrinya, disampaikan kepada keponakannya, disampaikan kepada sepupunya, disampaikan kepada pamannya. Ya. Sehingga kemudian terjadilah keluarga sakinah dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Nanti kemudian setelah 13 tahun memantapkan diri dengan dakwah secara seria, barulah kemudian mulai ekspansi, kemudian ke masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat, dan kemudian tercapailah masyarakat yang kita idamkan, seperti masyarakat di Madinah, dan kemudian wujudlah peradaban Islam. Jadi sekali lagi, memang itu dimulai dari pribadi-pribadi kita. Nah, sehingga metode para nabi memulai peradaban itu kemudian dimulai dari perbaikan dari rumah tangga. Ya. Dan insya Allah inilah yang menjadi tenang pergerakan kita selama ini, karena memang Hidayatullah hadir di kampus-kampus, ya, pada awalnya, yang kemudian di kampus-kampus tersebut berkomitmen keluarga-keluarga untuk menegakkan peradaban Islam di dalam keluarga. Dan ini adalah perjuangan yang terus-menerus kita segar-segarkan. Ya, contoh sederhana, bagaimana terus mengingatkan anak kita sebelum dia tidur, dia berwudu terlebih dahulu. Ya, bagaimana mengingatkan keluarga kita agar senantiasa, ya, memanfaatkan waktu-waktu untuk menggemakan Al-Quran di dalam rumah. Bagaimana kemudian mengingatkan keluarga kita untuk kemudian ada namanya halakoh keluarga. Istri menyimak suaminya, suami menyimak istrinya, begitupun anak-anak menyetorkan atau menyampaikan bacaan Al-Qurannya kepada ibunya atau kepada adiknya. Seluruh nabi itu memulai misi perbaikan umat dari rumah tangga. Ya, kalau rumah tangga kemudian kita tidak selesaikan, maka berat kemudian kita menyelesaikan, ya, ya, masyarakat lebih luas. Keluarga itu sesungguhnya merupakan madrasah pertama untuk menyebarkan tauhid, ya, menerapkan syariat Islam. Ya. Jadi kalau insya Allah sudah tegak daulah Islam di dalam rumah tangga kita, maka insya Allah, ya, kumpulan-kumpulan daripada rumah tangganya yang nanti akan membesar menjadi sebuah masyarakat. Sehingga yang pertama, prioritas utama kita, dakwah harus kita mulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, dan di situ harus berpengaruh. Ya. Yang kedua, metode utama bukan dengan paksaannya, tapi kemudian dengan kelembutan dan
keteladanan. Dan ini mungkin kita terapkan dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, hasil akhir adalah hidayah mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting kita tegaskan di awal? Karena tidak sedikit juga dicontohkan oleh para nabi ya, di mana kemudian mereka tidak berhasil memberikan hidayah kepada keluarga terdekatnya. Nabi Muhammad tidak berhasil mengislamkan pamannya. Nabi Nuh juga tidak berhasil mengajak anak dan istrinya. Sehingga memang ya tugas kita dalam mengupayakan, adapun hasil akhirnya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami contohkan bagaimana kemudian keteladanan dakwah para nabi. Ya, setidaknya ada 7, ya bahkan barangkali lebih. Ya, cuma yang kami dapatkan ya baru ini. Setidaknya ada 7 nabi, di mana nabi ini disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran, itu memang memfokuskan dakwanya kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarga intinya, kepada kerabat terdekatnya. Nabi Nuh misalnya kita lihat dalam surah Hud, ya, bagaimana beliau dengan gigihnya selama 950 tahun berdakwah, dan salah satu sasaran utama dakwanya itu adalah anak dan istrinya. Bayangkan itu Ustadz Alfan, ya, 950 tahun salah satu sasaran dakwah utamanya adalah istrinya. Yang kemudian juga istrinya ini tidak mendapatkan hidayah. Begitupun Nabi Ibrahim, ya, disebutkan dalam surah Maryam, surah Al-Baqarah ayat 132, juga demikian. Sasaran utama dakwanya adalah ayahnya, istrinya, dan anaknya. Nah, jadi memang kita yang masih memiliki orang tua ini, jangan kemudian juga kalau sibuk mendakwai umat, ayah kita di kampung, tidak pernah kemudian kita dakwain, tidak pernah kita bina. Nabiullah Yakub alaihissalam juga demikian, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Yakub itu mengumpulkan anak-anaknya di akhir hayatnya, memastikan ma ta'buduna min ba'di, ya, wahai anakku, sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah. Di usia tuaku ini saya bertanya kepada engkau, siapa yang kau lagi sembah ya setelah saya wafat. Begitupun Nabi Ismail, begitupun kemudian Nabi Lut, kita temukan dalam sejarah beliau memfokuskan dakwanya pada keluarga inti. Apalagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika surah Asy-Syura ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, karib kerabatmu ya Muhammad yang terdekat. Ketika ayat ini turun, subhanallah, ternyata Rasulullah SAW itu dikisahkan dalam berbagai tafsir, dia mengundang secara khusus 40 orang keluarganya. Berarti 40 itu pertama pamannya, bibinya, karena Rasulullah kan ada bikin saudara, keponakannya, ya, tantenya, itu dikumpulkan di sebuah tempat. Dan apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau menyiapkan sendiri itu makanan, disajikan sendiri, ya, dituangkan sendiri, dipersilakan sendiri dengan tangan beliau sendiri. Saya membaca sejarah ini geleng-geleng kepala, ya. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah, diutus untuk alam semesta ini untuk memberikan kabar gembira sekaligus kabar peringatan. Lalu kemudian disitulah kemudian turun, disitulah kemudian Abu Lahab itu marah-marah. Dengan Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana ya Muhammad, apakah
untuk ini kau kumpulkan kami wahai Muhammad. Subhanallah. Sehingga saya membaca ayat ini, apa yang menjadi arah kebijakan strategis lembaga kita itu sudah sangat tepat, di mana kemudian Rasulullah pernah melakukan mengumpulkan para sahabatnya untuk menyampaikan, mengumpulkan para kerabatnya untuk menyampaikan risalah ini. Nah, sehingga nanti Ustadz Alfan, ya, Ustadz Ajun, bisa juga mencoba ini. Undang kerabat dekatnya, siapkan makanan, setelah selesai makan, sampaikan. Sesungguhnya saya ini adalah dai Hidayatullah. Hidayatullah itu cita-citanya menegakkan peradaban Islam. Yuk bergabung, ya, menjadi bagian-bagian orang-orang yang menegakkan peradaban Islam bersama dengan kita. Ya, seperti itu. Ya, sebab ada sesuatu yang sangat miris yang sering saya sampaikan dalam berbagai kita ini sebagai penggerak dakwah, jangan sampai ada kesan begitu kemudian kita silaturahim keluarga kita, kita itu tidak tidak dianggap sebagai apa ya, sebagai mujahid dakwah. Kita dianggap sebagai pengusaha yang tidak sukses, karyawan yang tidak juga tinggi jabatannya, atau kemudian apa gitu loh, ya. Sehingga tidak memberikan efek kehadiran kita di tengah keluarga besar kita. Tidak boleh terjadi seperti itu. Kehadiran, ya, para mujahidatullah itu kalau hadir di tengah keluarganya, dia harus memberikan pengaruh kepada keluarganya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dakwah pembinaan kepada keluarga ini menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memang intinya itu langsung menyasar kepada keluarga. Salah satunya misalnya kita lihat dalam surat Tahrim yang sudah kita hafal semuanya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu. Tapi bukan hanya sekedar diri kita, ya. Wa ahlikum, begitupun keluarga kita. Jadi dari ayat ini sesungguhnya kita tidak boleh mencukupkan diri saya. Saya mengatakan alhamdulillah saya sudah bergabung di dalam pergerakan Islam namanya Hidayat. Bagaimana dengan om kita? Bagaimana dengan tante kita? Bagaimana dengan kakak kita? Bagaimana dengan adik-adik kita? Wa ahlikum. Ya, jelas sekali. Sehingga mendidik keluarga dengan akidah, menanamkan rasa takut dan cinta kepada Allah, menjadikan ibadah sebagai budaya dalam keluarga, ini sebuah keniscayaan yang kemudian harus kita lakukan terus-menerus. Nah, baik, memang banyak hal yang bisa kita bahas, bagaimana kemudian menjadikan keluarga kita harmonis, tentunya itu landasannya semuanya, ya. Sehingga kemudian kalau kita lihat bagaimana sih aplikasi sistematika wahyu, ya, dalam keluarga, subhanallah, kita menemukan luar biasa konsep kita ini, ya. Ya, itu sudah sangat sejalan dengan beberapa ayat yang kalau kita lihat bagaimana mengaplikasikan, ya, konsep kita sistematika wahyu ini dalam keluarga. Al-Quran, ya, sebagai wahyu pertama. Sesungguhnya kalau kita gali untuk keluarga kita, di situ adalah fondasi akidah sekaligus fondasi ilmu, ya. Sehingga kemudian di keluarga kita bagaimana kemudian akidah kita tegaskan, ilmu kemudian kita kuat. Ya. Begitupun di surah kedua Al-Qalam. Bagaimana kemudian kita membentuk akhlak, dan akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang Qur'ani, ya. Akhlak yang memang diambil dari sumber yang asli yaitu Al-Qur'an. Nah, begitupun surah Al-Muzammil surat ketiga, bagaimana kita mentarbiyah ruhiyah keluarga. Ya, tarbiyah ruhiyah itu setidaknya ada 6 kan? Pertama adalah sholat malam, ya. Sehingga ini sudah sangat sejalan dengan hadis di mana kemudian ketika kemudian suami istri, ya, di malam hari, ya,
istrinya dalam keadaan gelap tidur, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi suami yang mencicikkan air untuk membangunkan istrinya qiyamul lail. Begitupun sebaliknya. Artinya apa? Di sini ada tolong menolong dalam ibadah, ya. Tilawah Al-Qur'an, zikir, ya. Itulah yang kemudian budaya-budaya yang mau kita bangun dalam keluarga. Nah, setelah akidah bagus, ilmu mantap, ya, Quran juga sudah oke, akhlak kita sudah oke, ya, keluarga juga sudah tertarbiyah dengan apa? Dengan ruqyah, maka kemudian disitulah kemudian kita tampil ke masyarakat untuk berdakwah, ya, dan kemudian dampak yang lebih luas, rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita lihat ini bagaimana sistematika wahyu ini kita aplikasikan keluarga itu luar biasa, ya. Nah, sehingga kemudian dalam hal ini, ya, integrasi antara visi keluarga dan amanah organisasi ini menjadi tujuan utama daripada kader-kader hidayah. Ya, pertama adalah pemahaman urgensi. Kader memahami bahwa memahami secara mendalam pentingnya pembinaan keluarga sebagai basis peradaban. Yang kedua, aksi pembinaan umat. Kader secara proaktif melakukan pembinaan keluarga sesuai dengan amanah organisasi. Dan yang ketiga, membangun pilar dukungan. Kader mampu mengantarkan keluarganya menjadi pendukung inti perjuangan dakwah, ya, di hidayah Allah. Ya. Nah, sehingga kemudian tahapan yang kemudian kita coba dan semoga ini kemudian berlangsung dengan baik. Pertama adalah tahapan pembinaan. Jadi keluarga kader mendapatkan pembinaan rutin. Ya. Jadi sejak di launching pada bulan Ramadan kemarin, pembinaan keluarga kader, alhamdulillah saya sudah istiqomah melaksanakan selama 3 bulan. Dan saya merasakan luar biasa efek. Jadi kader-kader di Jawa Barat sampaikan bahwa setiap malam Jumat itu saya melakukan halaqah keluarga secara online. Ada yang di Kalimantan, ada di beberapa tempat, ada di Depok, ada di Jakarta. Secara online. Dan luar biasa efeknya. Ya. Setelah kemudian kita bina, tahapan kedua, keluarga kita antarkan untuk menjadi anggota Hidayah. Nah, setelah itu kemudian keluarga-keluarga kita harapkan menjadi pendukung dakwah Hidayatullah. Dan yang selanjutnya yang tertinggi adalah kita hantarkan mereka untuk menjadi kader hidayah. Nah, ini ada sebuah multi efek, ya, dalam pembinaan keluarga ini. Ya. Kalau saja saat ini Hidayatullah itu memiliki 10.000 kader. Setelah ada 10.000 kader Hidayatullah. Maka dampak pertama, jika 10.000 kader ini aktif membina keluarganya secara intens, maka ada 10.000 keluarga yang terbina di Indonesia. Dan itu adalah keluarganya para kader. Ya. Kalau saja dari 10.000 keluarga kader tersebut, ada 5 orang yang kemudian bersimpati, kemudian mau bersedia bergabung dengan Hidayatullah, maka hasilnya apa? Ada 50.000 anggota baru. Nah, Jawa Barat adalah salah satu lumbung kader Hidayatullah. Ya. Maka kemudian tugasnya Departemen Pengkaderan, Ustadz Hadi menggerakkan ini, bagaimana semua kader ini semuanya bergerak untuk membina keluarganya. Dan kalau dari keluarga-keluarga yang terbina tersebut ada 5, ada 7, ya, maka efeknya luar biasa. Kita akan kita akan memiliki anggota yang sangat banyak sekali, dan itu, ya, ditangani oleh kader-kader kita sendiri karena itu adalah keluarga. Nah, kesimpulannya, kader membina keluarganya adalah sebuah keniscayaan.
bangun keluarga yang beriman, maka insya Allah kita akan mewujudkan peradaban Islam yang mulia. Baik, barangkali sampai di sini ya pengantar diskusi kita pada hari ini. Sesungguhnya saya ingin banyak mendengar ya nasihat daripada masyayikh ya, dari para murabi ataupun dari kader-kader yang ada di Jawa Barat. Dan insya Allah nanti slide-nya saya akan kirimkan kepada Pak Ruyadi, kemudian ya di-share kepada kita semuanya. Ya, apa yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada arah kebijakan strategis yang ini ya insya Allah menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemantik diskusi yang sangat menarik.